Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk semuanya. Nama saya Arya Baktadiatma. Kami semua dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil bacaan kami terkait 3D printing pada tulang yang meniru untuk membuat bantuan atau tunjangan pengganti tulang baru. Jadi untuk di kelompok ini ada Ahmad Fauzan, Alan Syaputra Dewantoro, Arya Chandra Pindika, dan Denny Prasetyo. Baik, next. Oke, untuk pengalaman terlebih dahulu, jadi adanya dari paper ini adalah penyebabnya dibutuhkan penunjang tulang baru untuk adanya kecacatan atau kerusakan pada tulang. Nah, karena kecacatan pada tulang itu cenderung bisa menggunakan implan atau dari jaringan lain, tapi ada kelemahannya di mana dengan menggunakan implan itu bisa terjadi adanya penolakan dari tubuh sendiri, sedangkan ukuran pun juga berbeda-beda dan customized. Jadi solusinya dari paper ini adalah menggunakan 3D printing dengan metode digital laser processing method seperti gambar yang ada di sebelah kanan. Jadi sebuah laser kalau di sini digunakannya disinarkan ke liquid atau cairan buat 3D printing dan kemudian stage-nya itu lama-lama akan naik dan terbentuk custom dari tulang scaffold-nya itu sendiri. Jadi keuntungan dari menggunakan 3D printing ini pertama, alatnya pasti presisi karena kita menggunakan geometri yang kemudian ditranslate jadi file STL, kemudian cepat. Yang ketiga adalah customize, bisa disesuaikan dan bisa menggunakan bahan yang digunakan berasal dari bioceramics. Baik, next. Ya, selanjutnya pembahasannya adalah mengenai material yang digunakan. Nah, material yang digunakan dalam tissue engineering 3D printing ini adalah 50 gram dari AKT bioaktif keramik, kemudian 1,25 gram dari 45S5 bioactive glass, dan juga 50 gram dari photosensitive resin. Nah, selanjutnya kita akan membahas metode yang digunakan. Pada fabrikasi dari scaffold sendiri, prekursor seluruh ini dipolimerasi dan disambungkan dengan DLP based 3D printer. Setelah percetakan, sampel dicuci dengan alkohol melalui ultrasonic. Nah, the green bodies of the scaffolds disintering pada suhu 1350 derajat Celcius selama 3 jam dengan heating rate 2 derajat Celcius per menit untuk memperoleh biokeramik scaffold yang murni. Nah, kita bahas mengenai material characterization. Struktur internal dari scaffold disusun dengan microcity. Mikrostruktur scaffold diamati oleh SSM, lalu porositas scaffold menggunakan prinsip hukum Archimedes, tes kompresitas dan kekuatan flexural dilakukan oleh universal testing machine, kekasaran permukaan scaffold diukur dengan menggunakan contact surface profilometer. Nah, kalau sel struktur HB ada di sini ada sel HBMSC yang dikultur melalui perantara HBMSC, lalu ada HUPEX S dikultur melalui perantara isi, terus ada RBMSCS dikultur dengan RBMSC, RSCS dikultur dari dalam kadar glukosa rendah dengan tipe DMPM, didukung dengan 10% FBS dan 1% penicillin atau streptomycin. Nah, RAECS dikultur dalam isi dan juga RBM SCS dikultur dalam RBMSC. Lanjut pembahasan metode yang establishment of the Haversian bone mimicking scaffold based cell culture system. Nah, HBMSC dan HUPEC ini dibuat untuk memantau aktivitas dari vitro osteogenik dan geogenik dalam Haversian bone. RBMSC RSC dibuat untuk melihat aktivitas dari vitro neurogenik di dalam Haversian bone. HRBMSC dan RAEC memiliki fungsi yang sama dengan HBMSC untuk memantau aktivitas dari vitro osteogenik dan angiogenik. Kemudian ada cell proliferation, yaitu adalah penyebaran sel HBMSCS dan juga HUPEC-S, RBMSCS, dan RSCS dengan ekstrak dari Haversian bone mimicking bioceramic scaffold pada hari ke-1, 3, dan 7 menggunakan konsentrasi yang berbeda. Untuk HBMSCS dan HUPEC-S menggunakan perbedaan diameter. RBMSC, RSC menggunakan satu jenis scaffold dengan perbedaan kultur. Pada waktu 1, 3, 7, dan 14 hari, penyimpanan sel diinkubasi dalam larutan 10% CCK8 selama 1,5 jam. Lanjut ke cell attachment. HBMSCS dikultur melalui perantara
SC ini sama, HUPEC S dikultur melalui perantara isi, RBM SCS dikultur dengan RBM SC, RCS dikultur di dalam kadar glukosa rendah. Ya, lanjut ke metode yang selanjutnya, yaitu Gain Expression Analysis through the RT-PCR. Nah, HBMSC dan HUPEC-S dipisahkan dengan bola magnet untuk melihat adanya efek dari scaffold pada osteogenik dan angiogenik, sehingga dapat dilakukan uji coba dengan perbedaan diameter dan jumlah kanal Haversian. Selain itu juga dapat mencari efek scaffold pada neurogenik. Jumlah RNA diekstrak oleh Trizol reagen, DNA disiapkan oleh Prime Scripts first. Lalu untuk microcity analysis dan statistical analysis, semua sampel di-scan menggunakan microcity dengan resolusi 8,9 mm. Susunan tulang baru dievaluasi dengan rasio BV atau TV. Seluruh data numerik dianalisis menggunakan Origin Pro 2015. Lalu lanjut ke histological staining, di mana seluruh sampel yang mengalami dehidrasi akan diikat dalam metakrilat dan terletak pada 500 μm. Setelah melalui proses grinding dan polishing, kemudian sampel akan diwarnai dengan citric acid fusion untuk memeriksa kondisi tulang. Kemudian langkah selanjutnya adalah results atau hasil. Tahap results bisa dimulai dari tahap yaitu desain dan fabrikasi. Nah, di tahap ini metode implan tulang Havren yang kita gunakan menggunakan bahan biokeramik akar manit, yaitu bahan yang memiliki osteokonduktivitas yang sangat baik serta osteoinduktivitas yang sangat baik yang berfungsi untuk regenerasi tulang. Proses tersebut dilakukan dengan digital laser printing yang dipilih dengan alasan karena bahan dan proses printing tersebut memiliki struktur khusus yang dapat disesuaikan dengan tulang pada aslinya. Pada layar kali ini terdapat dua gambar yang saya tampilkan. Gambar pertama adalah bentuk serta desain yang ditampilkan sebelum mencetak tulang ini tersebut, yaitu terdapat 5 jenis desain yang dapat berupa dari struktur model, kemudian dari base tulang dasarnya, kemudian tampak tulang dari sisi jauh, kemudian juga ada tampak atas tulang ketika telah dipasang dari rangkanya, dan juga ada juga gambar terakhir mengenai fase jalan transportasi dari multiselulernya. Kemudian gambar kedua yang saya sertakan di sini ditampilkan untuk bertujuan menggambarkan bagaimana berbagai jenis ukuran diameter rangka yang dapat dimasukkan dalam tulang tersebut, dan juga terdapat gambar rinci mengenai struktur dalam serta mikrostruktur dari tulang implan tersebut. Next. Kemudian result selanjutnya mengenai tentang mechanical properties. Untuk mendapatkan data mechanical properties, dilakukan beberapa percobaan, seperti gambar yang telah saya sertakan juga. Terdapat berbagai percobaan mengenai variasi dari jumlah kanal Havers, kemudian diameter kanal Haversian, dan juga terdapat dari variasi jumlah kanal Volkmann. Dari percobaan yang telah ada tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan tekannya adalah 9,67 sampai 26,72 MPa, kemudian kekuatan lenturnya adalah 15,21 sampai 21,12 MPa, dan porositasnya adalah 22 sampai 40,3%. Baik, selanjutnya saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bagian dari discussion dari artikel yang kami telah pilih ini. Secara umum sebenarnya discussion ini isinya merupakan tidak jauh berbeda dengan apa yang telah disampaikan teman-teman saya sebelumnya, hanya mungkin di dalam discussion ini disampaikan dengan agak lebih mendalam. Nah, di sini secara umum di discussion ini dibahas beberapa, bisa dibilang alur pikir yang dilakukan oleh sang researcher dalam mengatasi berbagai problem untuk selama pembuatan implan tulang ini, dan bagaimana bagaimana solusinya serta performa si scaffold yang dia buat ini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, problem pertama ini itu ada di
kompleksitas operasi yang tidak memungkinkan pembuatan biomaterial seperti osteon. Seperti kita tahu, sebuah tulang itu kan pasti strukturnya itu sangat kompleks ya. Jadi untuk 3D printing yang biasa itu tidak bisa untuk dipakai untuk melakukan pembuatan scaffold tulang ini. Jadi seperti yang tadi telah dijelaskan di awal, 3D printing ini harus menggunakan 3D printing berbasis DLP atau digital laser printing agar memungkinkan kita untuk mengintegrasikan berbagai mikrostruktur ke dalam sebuah model. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi, DLP ini memiliki pembuatan barang yang sangat bisa membuat barang yang sangat kecil. Selanjutnya, next. Nah, untuk problem kedua ini tentunya dalam membuat scaffold yang akan menggantikan tulang yang telah rusak atau defect itu kan si struktur scaffoldnya ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga memiliki mechanical strength yang cukup dan sesuai dengan tulang yang natural ada di tubuh manusia. Nah, dalam research kali ini, sang researcher ini membuat model yang mencoba untuk meniru struktur tulang, baik dari Haversian kanalnya, Volkmann kanalnya, dan juga cancellous bone atau bagian tulang gabus. Nah, di sini ditemukan bahwa, seperti yang tadi dijelaskan oleh Aan, ditemukan bahwa Haversian kanal ini dapat mencegah early failure dalam tulang pada saat ada local fracture. Next. Di sini bisa dilihat berkaitan dengan Haversian kanal tadi di di grafik D dan I bisa dilihat bahwa jumlah Haversian kanal yang berjumlah 4 itu memaksimalkan compressive strength dan juga diameter Haversian kanal yang dengan diameter 1,2 mm itu juga memaksimalkan compressive strength. Next. Oke, selanjutnya berkaitan dengan pembuatan scaffold tulang ini, tentu saja tulang itu nggak hanya melulu tentang fungsi secara mekanis, seperti membentuk rangka badan dan melindungi organ yang ada di dalam tubuh. Nah, tulang ini juga memiliki fungsi biologis, seperti salah satu contohnya itu pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi ke dalam tulang, serta ada beberapa metabolisme tubuh yang terjadi dalam tulang. Nah, di sini untuk memenuhi fungsi ini yang tadi telah dibuat Haversian kanal ini, ternyata dengan meningkatnya diameter Haversian kanal ini juga terjadi peningkatan ekspresi gen angiogenik dan osteogenik, di mana di sini dia akan meningkatkan tingkat rekonstruksi tulang yang telah rusak. Next. Nah, di gambar ini bisa dilihat, oh iya, pada research kali ini, sang researcher ini menggunakan metode co-culture, di mana bisa dilihat metode co-culture ini bisa dilihat di grafiknya ini, dia menghasilkan gen expression yang lebih besar dibandingkan dengan monoculture seperti menggunakan RBMSC saja atau RSC saja. Next. Nah, selanjutnya ini untuk problem 4 sendiri itu adalah distribusi sel yang berbeda itu tidak bisa dikontrol secara merata dengan metode transfer, di mana metode ini adalah mencampurkan berbagai macam sel. Nah, ini nggak bisa dipakai karena metode transfer ini kurang cocok untuk pengaplikasian secara 3 dimensi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk memaksimalkan si pertumbuhan rekonstruksi tulang ini, dibuatlah sebuah sistem non-contact co-culture yang dilakukan pada Haversian bone mimicking scaffold ini. Sehingga pengontrolan distribusi sel-sel yang berbeda itu bisa dilakukan karena struktur ini dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai tulang natural. Nah, dalam struktur tulang ini HBMSC atau ini adalah human bone
sumsum tulang. Ini adalah stem cell dari sumsum tulang manusia yang tumbuh di bagian cancellous atau di bagian gabus tulang manusia, dan HUVEC ini yang merupakan endothelial cell yang diambil dari tali pusar manusia ini akan tumbuh di bagian Haversian kanal. Next. Ini bisa dilihat masih sama seperti tadi bahwa metode co-culture ini dia dapat meningkatkan rekonstruksi tulang dibandingkan dengan metode monoculture. Next. Nah, yang terakhir ini selain ini masih berkaitan dengan fungsi biologis dari tulang, selain pembuluh darah, tulang juga tentu saja memiliki banyak saraf sensorik. Nah, setelah dilakukan sebuah co-culture dari BMSC yang berasal dari tikus ini, ditemukan bahwa BMSC dapat meningkatkan rekonstruksi sel punca. Nah, hasil penemuan ini ternyata sesuai dengan studi yang menyebutkan bahwa MSC atau sel punca mesenchyme itu dapat meningkatkan rekonstruksi dan ekspresi faktor neurotropik. Baik, setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai metode, discussion, serta result dari jurnal ini, saya sendiri akan membahas mengenai conclusion dari jurnal ini, di mana integrasi antar struktur dan fungsi untuk merekayasa jaringan scaffold ini sangat penting dalam meniru jaringan tulang asli. Akan tetapi, kompleksitas dari kesatuan struktur, persyaratan untuk properti mekanik, dan keanekaragaman sel-sel tulang merupakan salah satu tantangan utama dalam membangun jaringan biomimetik rekayasa struktur tulang. Pada jurnal ini, peniruan scaffold pada tulang Havers dan dengan hierarkis terpadu, struktur tulang Haversian berhasil disiapkan melalui proses laser digital atau DLP berbasis 3D printing yang sudah dijelaskan lebih detail oleh Saudara Ojan. Lalu kekuatan kompresif dan ketebalan scaffold bisa dikendalikan dengan baik dengan mengubah parameter dari peniruan struktur tulang Haversian. Peniruan scaffold tulang Haversian memiliki potensi yang sangat besar untuk pengiriman multiseluler dengan menginduksi osteogenik, angiogenik, dan neurogenik di vitro dan mempercepat pertumbuhan pembuluh darah, serta formasi baru dalam vivo. Pekerjaan ini menawarkan strategi baru untuk merancang terstruktur dan fungsionalisasi biomaterial melalui meniru jaringan tulang kompleks asli untuk regenerasi jaringan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.